Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Dwi di tema yang baru, yaitu tema 8, masih dengan muatan matematika. Sebelum kita mulai anak-anak, mari kita berdoa membaca bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini tema 8 itu masih tentang pengukuran anak-anak. Namun ada yang berbeda. Kalau tema 6 tentang pengukuran panjang, tema 7 tentang pengukuran berat, hari ini pengukuran waktu. Pengukuran waktu sama seperti yang tema 6 dan 7, ada alat ukurnya. Alat ukurnya yaitu berupa jam. Jadi anak-anak tentu sudah sering melihat jam untuk mengetahui kapan waktu yang harus kalian lakukan, waktu makan, waktu sholat dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang jam, yaitu tentang waktu yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, sudah dilihat gambar jam di sana. Itu adalah salah satu alat ukur waktu, yaitu jam dinding yang mungkin anak-anak di rumah lihat. Di sana ada 2 jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang itu berarti menentukan menit, sedangkan jarum pendek untuk menentukan jam. Kemudian di sana ada banyak angka, yaitu 1 sampai 12. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu cara membacanya. Bagaimana? Dilihat di sana ada dua gambar. Gambar yang pertama, jarum panjang menunjukkan angka 12 sama, tapi ada yang berbeda. Pada gambar yang pertama, jarum pendeknya menunjukkan angka 6. Itu artinya cara membacanya pada jarum pendek yaitu pukul 6. Betul. Sedangkan gambar kedua, jarum pendeknya menunjukkan jarum pendek menunjukkan angka 11. Itu artinya cara membacanya pukul 11. Setelah kita bisa membaca, berarti kita harus bisa menulisnya anak-anak. Seperti tadi pukul 6. Bagaimana cara menulisnya? Hati-hati, 6 kalau di angka biasa hanya 6 satu angka, tapi menulis di waktu atau menulis pada pengukuran waktu, menulis pada pengukuran waktu ini harus ada tanda 0, yaitu 06.00. Itu tadi cara bacanya pukul 6, menulisnya 06.00. Kemudian guru punya 2 soal. Perhatikan soal yang pertama. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Betul. Jarum pendek menunjukkan angka 10. Cara membacanya itu pukul 10. Betul. Cara menuliskannya seperti tadi, harus ada titik dan 00. Berarti 10.00. Gambar kedua masih sama. Jarum panjang masih di angka 12, tapi jarum pendeknya nggak terlihat, Bu. Hati-hati, jarum pendeknya terlihat tapi sama atau menumpuk dengan jarum panjang, yaitu sama-sama di angka 12. Itu artinya cara membacanya pukul 12. Kemudian cara menuliskannya bagaimana? Seperti tadi, 12.00. Hati-hati ya, yang guru ingatkan cara dan membaca dan menulisnya itu berbeda. Kalau cara membaca berupa huruf, sedangkan cara menulis berupa angka. Itu yang harus kalian ingat. Bu Guru lanjutkan, yaitu bagaimana kalau bagaimana kalau waktunya ada pagi, siang, sore, malam, itu cara menuliskannya bagaimana, Bu? Apakah sama seperti yang lain ataukah berbeda? Perhatikan gambar jam yang Bu Guru tampilkan. Yang tadi Bu Guru sampaikan, pada jam itu ada angka 1 sampai 12. Ingat, sehari semalam waktunya ada 24 jam. Jadi, ketika sudah sampai angka 12, jarum pendek akan ke angka 1. Tapi karena siang hari, menuliskannya bukan 01, melainkan melanjutkan angka 12 berarti 13. Jadi, cara menuliskan jam 1 siang 13.00 sampai selesai di angka 12 kembali, itu nanti dihitung sampai 24 ternyata, karena 1 hari 1 malam kita jam berputarnya selama 24 jam.
Itu artinya nanti kalau sampai jam 12 malam bukan 12.00, nanti sama seperti waktu siang hari. Tapi ketika menuliskan jam 12 malam itu 24.00 atau 00.00. Jadi tidak ada angkanya tapi dianggap kembali ke angka semula. Kita lanjutkan, yaitu bagaimana kalau menuliskannya. Guru tadi sudah menjelaskan. Sekarang ada jamnya, ada jarumnya, ada gambar jamnya. Kalau siang hari di sana terlihat ada pukul 2, Bu, tapi di siang hari. Kalau siang hari berarti ditambah 2. 12 ditambah 2 artinya 14. Makanya pukul 2 siang atau pukul 14 dituliskannya 14.00. Sedangkan yang gambar kedua ada gambar jarum pendeknya menuju angka 5. Ini 5 sore. Itu artinya pukul 17. Kenapa, Bu? Karena 5 ditambah 12 atau kalau kalian menghitung 12 berarti kalau angka 1 13, 14, 15, 16, 17. Berarti ketika jarum pendek di angka 5 itu artinya dia menunjukkan pukul 17 karena jam 5 sore. Yaitu menuliskannya 17.00. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau malam, Bu? Seperti yang tadi Bu Guru sampaikan tentang pukul 12 malam. Di sini ada gambar jam 8 malam. Biasanya mungkin kalian sudah tidur. Jam 8 malam atau jam pukul 20, bagaimana cara menuliskannya? 20.00. Gitu ya anak-anak. Kalau itu berkaitan dengan waktu setelah pukul 12 siang, menghitungnya, melanjutkannya. Lebih mudahnya dengan menambahkan jam atau waktu itu dengan angka 12. Yuk kita coba. Di sana ada gambar jam yang menunjukkan angka 12 di jarum panjang dan angka 9 di jarum pendek. Itu artinya pukul, ingat ini malam, berarti pukul 9 malam atau pukul 21. Betul. Dituliskannya 21.00. Baik, anak-anak tahu nggak? Ternyata 1 jam ketika anak-anak berputar keliling lapangan itu hampir sama. 1 kali putaran di jam itu artinya 1 menit. Tapi kalau selama 60 kali putaran, jadi 60 kali berkeliling jarum jamnya, itu artinya sama aja 1 jam. Artinya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Untuk apa, Bu? Biar kita tahu kalau 1 jam ada 60 menit. Untuk melanjutkan materi yang berikutnya. Perhatikan baik-baik anak-anak. Hati-hati ketika kalian sudah mendengar, mengingat 1 jam ada 60 menit, kita akan melanjutkan materi tentang lama kegiatan. Baik, Guru akan bacakan soalnya. Udin dan kakak membersihkan dokumen keluarga pukul 14. Ingat, pukul 14 itu artinya jam 2 siang. Jam sekarang, jam yang ditunjukkan sekarang di rumah Udin dan adalah pukul 15. Jam 15 itu artinya pukul 3 siang atau 3 sore. Kira-kira berapa lama mereka bekerja? Dari angka 14 itu artinya di angka 2 sampai angka 3 itu dia bergeraknya berapa kali? Betul, hanya 1 kali. Itu artinya anak-anak lama waktu kegiatan Udin dan kakak membersihkan dokumen hanya 1 jam, sama dengan 60 menit. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus mengingat ketika sudah menggunakan lama kegiatan 1 jam ada 60 menit. Yuk kita coba sekarang anak-anak. Di sana Bu Guru sudah ada 2 soal. Soal pertama masih pagi dengan pagi. Jadi waktu mulai bekerjanya, waktu mulai belajarnya jam 6 pagi. Selesainya jam 9 pagi. Dari angka 6 sampai 9 berapa ya? 6, 7, 8, 9. Ada 3 Bu, ada 3 gerakan atau 3 lompatan. Itu artinya berarti lama kegiatannya 3 jam. Terus caranya bagaimana merubah ke menit? Ingat 1 jam 60 menit. Kalau 3 jam berarti 3 dikali 60 menit sama dengan betul 180. Kita ke soal kedua. Kalau tadi jam 9 selesai, ini jam 9 baru mulai mengerjakan tugas dari Bu Dwi misalnya. Jam 9 baru mulai mengerjakan tugas, selesainya pukul
1 siang atau pukul 13.00. Berapa jam, berapa lama berapa lama anak-anak mengerjakan? Dihitung dari angka 9, 10, 11, 12, dilanjutkan 13. Berarti berapa? 4 jam. Itu artinya seperti tadi, 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Hebat. Anak-anak, Bu Guru percaya kalian sudah hafal, sudah ingat perkalian. Ketika mengerjakan soal pecahan kemarin sudah lancar, soal tentang pengukuran waktu pasti lebih bisa. Baik anak-anak, jadi ketika kalian nanti menyelesaikan tugas tentang lama kegiatan, ada tugas untuk menggambar jam. Caranya mudah sekali. Oke, yang pertama adalah gambar lingkarannya. Maaf, ini Bu Guru lingkarannya mungkin agak ini ya. Lingkaran ini sebagai jam dinding di rumahmu. Kemudian bilangan yang harus kalian gunakan. Yang pertama adalah angka atas sama bawah. Itu berarti yang di atas berapa nak? 12, betul. Yang paling bawah 6. Sebelah kanan dan sebelah kiri harus sama. Berapa? 3 dan 9. Jadi setelahnya berarti ini berarti ada berapa? 12 sampai angka 3 itu ada berapa angka? Ada 2. Berarti diberi garis kecil untuk memberi tanda angka di situ. Masing-masing 2 tanda. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selesai. Menggambar jamnya selesai. Setelah itu langkah berikutnya silahkan kalian memberi tanda di tengah-tengah 3 dan 9 sebagai tempat untuk membuat jarum sesuai yang kalian inginkan. Misalnya Bu Guru ingin menggambar pukul 8. Jarum panjang, ingat dia harus panjang. Pakai tanda panah, 8 itu berarti mengarah ke angka 8. Jarum pendeknya yang di angka 8. Selesai anak-anak. Guru percaya gambaran kalian pasti lebih bagus. Seperti ini anak-anak mudah bukan? Selamat mencoba. Baik, itu tadi cara menggambarnya. Sekarang Bu Guru akan memberitahu soal bagaimana jika ada waktu dan hanya ada lama kegiatan berlangsungnya atau lama kegiatannya. Bagaimana cara menggambar jam untuk selesainya? Perhatikan soal yang Bu Guru bacakan. Siti mulai bermain boneka pukul 16. 16 itu berarti pukul 4 sore. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Ingat, hanya 1 jam, berarti dari angka 16 berarti 1 jam bergeser ke angka betul 17. 17 itu artinya pukul betul anak-anak 5 sore. Jadi Siti selesai bermain boneka pukul 17. Tadi Siti selesai bermain pukul 4.16, berarti pukul 4 sore. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. 4 sore Siti selesai bermain. Karena selesainya hanya 1 jam, berarti dia hanya sekali bergerak atau lompat 1 saja, berarti berada di angka 5. Berarti itu artinya Siti berada di 17. Gampang bukan? Jadi ketika kamu bisa menggunakan jam di buku tulismu, kamu bisa bercoret-coret seperti ini. Jadi menggambar jam lagi 1, kemudian digunakan seperti yang ada di layar, yang ada di atas Bu Guru. Itu ada nanti ada jarum jam yang menunjuk di angka 5. Kalau enggak kamu buat tipis-tipis. Oh ternyata selesainya pukul 5 sore atau pukul 17. Begitu anak-anak, Bu Guru sudah menjelaskan tentang alat ukur waktu yaitu berupa jam. Yang pertama bagaimana cara membacanya, cara menuliskannya, lama kegiatan, dan terakhir cara menggambar jam. Bu Guru harap kalian sudah bisa memahami dan mengerjakan tugas dari Bu Dwi. Dan setelah itu Bu Guru yakin kalian sudah pintar, sudah pandai untuk membaca jam jika ditanya oleh orang tua. Baik, dari Bu Dwi cukup sekian anak-anak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.